Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu ban nginfaka kinabana kafi fi sabilillah dalam jalan kebagusan wala tulkuban jakne faake banakapi bi aidikum da abang banakapi ilat tahluka tidak kerosakan wahsinu ban ngelakon kebagusan banakapi innallaha sa'angkuna Allah yuhibbu paneka lebur pasar Allah al-muhsinina da nyak banyak orang se ngelakonin bagus. Jadi napa ayat termasuk ayat terkenal ya, sering. Namun kenapa banyak salah paham lagi. Napa boleh sampai sahabat dia salah paham lagi. Jadi riwayat tadi napa penafsiran Ibnu Katsir kan ada dasar ke Kanjeng Nabi atau sahabat atau tabi'in. Wa qala Laisu bin Sa'din an Yazid bin Abi Habib an Aslam Abi Imran qala hamala rajulun minal muhajirina bil Qustontiniyati ala suffil aduwi hatta kharaqahu wa ma'ana Abu Ayyub al-Ansari wa qala an-nas alqa biyadihi ila tahlukah wa qala Abu Ayyub nahnu a'lamu bihadhil ayat. Jadi bersitung reng lake nang peristiwa perang Konstantinia apa Mesir Kostonifil apa nang Mesir perang nang Mesir. Nika sahabat muhajirin mereka apa nyerang ke Tibi apa ada barisan nomor soal waktu perang sarang Mesir nyerang ke barisan nomor sampai bisa nerobos ke barisan nomor soal. Nah, terus sarang sahabat-sahabat selain ikut aki orang itu kan bunuh diri nepo aki abang dek kerusakan kan nyerang ke Sibi nyerang ke Sibi tapi sarang orang ini kan koja aki reng lake sahabat muhajirin ini koja aki nepo aki abang dek kerusakan artinya salah aki. Di sarang sahabat Abu Ayyub tidak kasar kok dia lebih tahu pengertian ayat dia. Ayat ini turunaki de sengko sahabat muhajirin. Sohibna Rasulullah wa syahidna ma'ahul masyahid wa nasurnahu falamma fasal Islam wa dhahara ijtama'na ma'asyirul ansor nujiban
najian faqulna qad akramnallahu bi suhbati nabiyhi wa nasrihi hatta fasal islam wa kasura ahluhu wa kunna qad asarnahu alal ahlina wal amwal wal aulad wa qad wada'atil harbu awzaraha panarju ila ahlina wa auladina panuqimu fihi ma. Ringko lebih ngerti tentang ayat ini turunaki apa nyerita aku tentang abu tentang sengko karena sengko ashabat sareng Rasulullah sengko hadir nang medan perang ben nolongin Kanjeng Nabi ya sobat Ansor kan sobat ke apa penolong atau bukto Islam ampunlah tersebar ampunlah nyata ya. Sengko ngumpul lagi de golongan sahabat Ansor selamat selamat dari medan perang terus sengko matur sahabat Ansor Korea apa kok bi kusalo emorjaki kelaban ashabat de nabi benolongin de nabi sampai Islam tersebar ben apa pemeluk Islam banyak dulu abela sahabat apa Kanjeng Nabi engkau lebih memilih mementingkan perjuangan aturan Kanjeng Nabi mengarahkan apa atas tang keluarga, tang harta benda, tang anak lagi. Jadi korban akhir saja lagi. Di urusan keluarga itu aki apa urusan anak, harta benda, isra aki waktu itu. Waqat wa doatil harbu. Nah, setelah perang selesai, karena istilah bahasa Arab tapi setelah ongku nyabe wanapa harbu auzarohada beban ben alat-alat perang jadi maksudnya perang selesai sengko abuli pole datang keluarga datang anak terus ngurus tang keluarga bentang anak gitu. Tapi waktu perang ya urusan keluarga lesina aki kan. Jadi maksud ayat itu berbeda iya ya apa saya tang kelakuan dia saya maksud ya aku naki abe harta benda untuk kebagusan beniwa nyerang musuh tibi maka apa bocah nipu akidah kerosakan ya. Jadi saya maksud tahlukan itu fil iqamah fil ahli wal mal wa tarkil jihad. Jadi saya baca kerosakan itu di dalam napa acumna di dalam keluarga harta benda wa tarkil jihad. Jadi menelantarkan keluarga lagi. Nih atau aku naki harta benda beninang apa nang kebagusan atau atinaki jihad ketika diperlukan ini sih kocak kerosakan nah ya benar dari sahabat napa Abu Ayyub Al-Ansor jadi saya maksud napa aku naki napa ngimfakati abe ben harta benda untuk kebagusan sehingga napa itu kan saya tafsiraki napa siarti sareng Imam As-Sawi uzulu anfusakum wa amwalakum fi ta'atihi wa maradihi sawaun al jihad wa ghairuhu
kasilaturrohim wa mura'atud napa wa mura'atid du'afa wal fuqara min ibadillahi ta'ala di napa menyerahkan harta benda di dalam apa urusan ketaatan pun hal-hal irido yang sareng Gusti Allah. Gini kalau dimakan ini kan masuk anfiku fisabilillah jalan lagi zikir lagi dan ini kan gimana harta benda ya. Jadi gunaki apa sareng Gusti Allah perintah untuk dipergunakan apa nang jalan-jalan kebagusan. Jadi harta benda lagi. Kirain sareng kasus pausan ini kagak usah pausan. Kok ada maksa. Maksa pas isu lah barang-barang nih benih tadi. Jadi guna akhir harta benda untuk sabilillah. Jadi sabilillah nih maksudnya benih cuma untuk melulu perang saus. Jadi untuk jalan-jalan kebagusan. Jalan-jalan kebagusan. Terus yang maksud walatulku biaidikum. Gini kan termasuk apa? Wan fiku fisabilillah kan termasuk napa akhlak-akhlak sih bagus ya kan tadi. Saya pengen lebih sampean dokter tahu juga atau mau ke lebih sampean bisa napa di akhlak sih bagus bisa ngelakuin akhlak sih bagus ajuin akhlak sih coba kan diantara gini gitu yang untuk akhlak di mendermakan harta benda untuk kebagusan dia tadi silaturahim napa aja ke orang-orang lemah orang-orang fakir diberi makan apa orang kena musibah memberikan donasi ketentuan ya lagi di antara gini kan kalau boleh datang ke tak bisa ke Roma gitu apa caranya bisa ke Roma ya bentuk ya kan napa ini kan jadi napa budaya orang Indonesia budaya gotong royong kan gitu budaya gotong royong tapi semakin apa lah tadi lagi serba besi kapion sini kan budaya gotong royong ini saya maksud wan fiku fisabilillah jadi ayat karim itu guni cuma untuk perang bahkan apa ayat karim itu tegasaki sareng apa sahabat Ibnu Abbas kenapa ayat karim itu guni fil jihad tapi fil nafaqah ini untuk ayat untuk perang tapi untuk masalah pemberian nafkah gini kan mendermakan mengbila kalau kan yang dermaki istilahnya tenaga lagi tandi kese gitu tenaga tandi tenaga dua aki minimal lagi paling lemah lagi tak bisa bentuk kese tenaga tak bisa tenaga dua minimal kan adukung lagi on figur mendermakan harta benda dan jalan-jalan ketaatan dan jalan-jalan ini dua yang sareng Gusti Allah baik itu jihad atau selain jihad gini contohnya terus wala tulku bi aidikum ila tahluka jadi larangan dari Gusti Allah ampun ngantos kuwi sampean
menjatuhkan abe ini ke aki abe de kerosakan. Tapi saya maksud kerosakan punya wah nyerang musuh ke TV lo kata kerosakan lagi. Lagi jadi saya maksud napa wala tulku biaidikum ila tahluka. Jadi dia guna Ibnu Abbas ola laisa dzalik fil qital innama huwa fin nafaqah antam sika biadika anin nafaqah fi sabilillah. Jadi saya maksud ini aki kerosakan ya boleh sampean ampun ngantos tak ngelakuin kebagusan. Tak ngelakuin kebagusan baik abe atau harta benda. Jadi ayat kali itu benih urusan nang perang lagi. Laisa fil kita inna ma huwa finna faqo. Dicontohin apa? Di menahan tanang dari nafkah. Nafkah untuk jalan-jalan kebagusan. Ini saya maksud wala tulki biadika ila tahluka. Juga apa? Dari sahabat Abi Jubair ya kanat al ansor yatasaddaquna wa yunfikuna min amwalihim fa asabatkum sanatun fa anfiqu anin nafaqah fi sabilillah wa nusilat wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jadi sahabat Ansor mereka mendermakan harta benda. Jadi kan sampai cerita lagi sampai diabadikan dalam Al-Quran. Wa asarihim. Jadi sahabat Ansor mereka sampai yang lampu lagi. Mereka bahkan di dalam menolong sahabat muhajirin. Mereka sampai mendahulukan napa saya kalau sahabat muhajirin daripada abang sidik. Senajan abang mereka khusus walau kana khusus miskin. Jadi sampai bini beki abang ngalah sahabat muhajirin saya suruh itu Romana abang ngalah itu nang PMP lagi. Jadi sampai sini lagi sahabat nih, makanya sampai diabadikan dengan Al-Quran. Bahkan kita di syariat al-isar apa bil qurbi makruhun. Jadi mendahulukan kepentingan orang lain. Ini apa sunnatun. Sifat pribadi. Mereka harus mendahulukan kepentingan orang lain. Sifat pribadi ya. Tapi sifat pribadi tak boleh lagi. Jadi mau datang ke ada ki makilah si merahawan datang sebudian ki nandang sebudian tak lain ngomong seada lagi bekerja sop pertama ki si datang seada dan sebentar tak lain ngalah pun sampai nggak ada udah sebudian sausnya lagi mau dari kan makruh tapi si pribadi ini kan harus apa sunnah ya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan Abu Iblis. Nah, jadi sahabat Ansor napa mendermakan harta benda lagi. Tapi bepoh hitung bepoh mereka etekenin sanah lagi. Sanatun ini masa patekli kekurangan air lain lagi. Nah, ini kan pas ambu asideka wah ambu. Sudah ganggu. Akhirnya pas turun ayatnya kan wala tulku biaidikum ila tahluka. Jadi kan bisarro wadro asedekah lagi. Sedekah baik miskin atau soki itu tidak tentu soki makanya ada soki udah sedekah lagi. Lagi. Kan kayak mau mampu lagi. Kayak mampu. Ini kan saya maksud menjatuhkan diri
kerusakan ya sebiasa sedekah pas ambu saya sedekah jadi kan menjatuhkan diri jadi mau lihat ti donatur itu kok saya ambu deh tadi paman tak bisa satu turun seket tak bisa seket dupolo tak bisa dupolo 5.000 ada tak bisa 5.000 2.000 ada sepenting tak ambu lagi lagi ya takut kau diri kan ya itu namanya nama menjatuhkan diri ke kerusakan artinya masalah sedekah pas sambu itu namanya kenapa menjatuhkan diri ke kerusakan jadi punya pak nyerang musuh TV nage kocak menjatuhkan diri ke kerusakan jadi benih sini karena itu kan ya bukan napa dari Abi Ishaq As-Sabi'i namanya Qala rajulun lil barro ibni Azib daripada situ yang laki matur sahabat Barro bin Azib in hamaltu alal adui wahdi faqotaluni kuntu alqaitu biyadi ila tahlukah qala la jadi pada sahabat matur kenapa sahabat Barro bin Azib seumpamana pula ketibi nyerang ke musuh pas dan gula mati pada yang di musuh kan gula ketibi nyerang ke musuh lagi nah ini kenapa tuan gula ini kayak ikut aki menjatuhkan diri dari kerusakan jadi seorang sahabat kenapa Barro bin Azib itu buaki lah karena apa? Karena qalallahu li rasulihi faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka. Jadi lo ikut aki napa menjatuhkan diri dari kerusakan umpamana nyerang ke sini. Ya. Oke, nyerang ke sini. Nah, tapi walakin lagi jadi terusan walakin tahluka ayyudni berrojul azanba fayulki biyadihi ila tahluka wala yatubu ini beda penafsiran lain lagi nanti saya maksud menjatuhkan diri dari kerusakan ada benih kaki nyerang musuh ketibi pas musuh paten benih dari karena Gusti Allah ada budak Rasulullah Fakotil fisabilillah cuma kakek cek maksa yang ketibi kan maksanya lagi benih menjatuhkan diri dari kerusakan tapi kakek kan maksa mau maksa tak ingin lagi tapi saya maksud menjatuhkan diri dari kerusakan aja seumpama berdeng laki ngelakuin dosa ini ikut aki menjatuhkan diri dari kerusakan pas tak gelem atau di ngelakuin dosa tak gelem atau ini kan nyaman menjatuhkan diri ke kerusakan jadi penafsiran ini kan terima ngartiin Al-Quran sulit kan jadi tak bisa bahasa Indonesia tak bisa mentafsir itu tuh di menafsiri sekarang tafsirna Gusti Kanjeng Nabi, sahabat, menabi sahabat, kenapa tabiin ini cuma Hasan Al-Bisri. Nah terus mungku Imam Hasan Al-Bisri ya tabiin ya Hasan Al-Bisri. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Qala wa huwa al-bakhlu. Dicerai lagi mencerai ini nyaman menjatuhkan diri dan kerusakan jadi cerai ini nyaman menjatuhkan diri dan kerusakan jadi mentor cerai kan termasuk aksadnya juga lagi jadi saya baca
menjatuhkan diri dari kerosakan mengku Imam Hasan Al-Bisri nega Al-Bakhlu cerai. Terus mengku napa waqala Ibnu Hatim wa ruwiya an Ubaidatal Salmani wal Hasan wa bin Sirin wa Abi Qulabah nahwa dzalik annaha fir rajuli yuznibu dzanba fayaqtaqidu annahu la yughfaru lahu fayulki biyadihi ila tahlukah ay yastaksiru minal dzunub fayakhluquh. Jadi saya maksud ini penafsiran lain lagi di sahabat selain lagi. Saya maksud menjatuhkan diri dari kerosakan mereka orang saya ngelakonin dosa terus akhirnya keyakinan dosa kali itu tak kira bekal sepora saran Gusti Allah. Artinya mana napa peka dari apa merasa peka dari rahmat Gusti Allah. Jadi kan ini kan saya kota napa menjatuhkan diri dari kerosakan melakukan dosa pas akhirnya keyakinan tak bisa sepora. Akhirnya mana menjatuhkan diri ke kerosakan. Artinya mau punya dosa sama terus jadi sebuah orang yang bisa kerosakan. Jadi saya maksud menjatuhkan diri ke kerosakan. Jadi berniwah napa akan tong mati diri ini menjatuhkan diri saya secara tinjauan hukum fikih tak ini gitu secara gini kan hukum fikih lagi pelatul juga itu bilang tahluka hukum bunuh diri nega pokoknya haram dosa kan terserah apa pelatul juga itu bilang tahluka tapi saya maksud napa saya maksud bunyi nikah ini jadi saya maksud napa tebun gusalon kan gini kan penafsiran boleh saya nafsirin melakukan dosa terus akhirnya keyakinan dosa itu tak bekal sepora sarang Gusti Allah ini kayak kocak menjatuhkan diri dari kerosakan terus bukan boleh saya nafsirin dari sahabat Zaid bin Aslam wantiku fisabilillah wala tulku gaidu wala taluka wazalika kenapa wazalika apa qala kana al-qaum fisabilillah fa yatazawwadu ar-rajul wa kana afdalu zadan minal akhir anfaqu al-ba'is bin zadihi hatta la yabqa min zadihi syai'un ahabba aywasiya sahibahu. Jadi situng kaum mereka melakukan sabilillah terus bersitung yang laki mereka di sebagian dari kaum desa mereka akhirnya sangu bahkan mereka sangunya paling fokus nah terus sangun kali itu paling aki setuju deh orang miskin sampai tak tersisa sama sekali nah karena orang desa napa lebur napa apun tok de kanjana nah ini kau jaki wala tulku biadikum ila tahluka dia sedekah apa bagi kafe bini tak melo anak tak melo lagi bagi kafe lagi ini kau cak wala tulku biadikum ila tahluka karena aku lebih sangkan tak mampu agati sahabat Abu Bakar sahabat Abu Bakar orang kisah aja punya mungkin bikin Nabi itu keluarga kakek tang keluarga pecang Allah kan Nabi lah mungkin bisa kan tak bisa lagi
sahabat Abu Bakar ini gak bisa lagi. Maka udah keluar dan kaki Abu Bakar pecah Allah ben Nabi nah saya berdua kan maka nak seumpama itu yang i mana orang situnya bi mana Abu Bakar maka i buzaan i mana Abu Bakar lagi maka sahabat Umar saya luar biasa bagus ini cuma situng dari kebagusnya sahabat Abu Bakar lagi kan jadi mun sedekah ki cek sampai wah bagi kabeh makanya keluarga nggak keturunan lagi mau sampai keluarga deku wah ada saya bulan Cina ya bang Cibarawan gila ada bujan ngirim mana yang lagi lagi ya pakai bagi kabeh kalau saya ngirim mana lagi nggak bisa kami lo jadi ini kan kocak pola tulku gaya itu milat tak luka jadi sarang Ibnu Katsir jadi wamat munul ayah wamat munul ayah dari kesimpulannya mereka al amru bil infak fi sabilillah tapi mereka perintah untuk mendermakan apa harta benda nang jalan-jalan seiringan dalam Gusti Allah fi sairi wujuhil qurubati wa wujuhit ta'at wa khosotan sorful amwal fi kitalil aqda ya paman dibutuhkan secara khusus mereka menyerahkan harta benda untuk kepentingan kekuatan pasukan Islam ya. Terus wal isbar antar kifi lidzalik bi annahu halakun wa damarun liman lazimahu wa tadahu di napa isbar dari Gusti Allah apa yang oning dari Gusti sampean mon apa lo ngelakonin kebagusan ini kayak kocak menjatuhkan diri dan kebagusan ini kan untuk orang saya memang wajib napa untuk mendermakan abu ben harta benda terus biasa aki yang mengadatkan sehingga makanya napa nang tinjauan hukum fikih tinjauan hukum fikih mana habis bon lemari haji lagi makin haji kedua keterlaluan keempat kelima ini kan lebih bagus saya untuk lebih baik haji napa untuk napa mendermakan hartanya untuk kepentingan umat mereka bersilap ya bersilap ada bagi bagusan ke haji ada bagi bagusan untuk napa sosial jadi karena makin sekota lebih dari ongkos entar mulai termasuk lebih untuk apa ibu kira berterangkan semelarat ya sekolah kan ini kan kenapa kewajiban fardu kifayah kewajiban orang itu mampu udah tetangga tandi Roma udah tetangga tandi saya beli beras lagi lagi ini kan untuk lebih dari ini kebetulan lagi jadi makanya hilafiyah jadi sini kan maksudnya ayat wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka terus saya maksud wahsinu lagi wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin lagi jadi Gusti Allah lebur de orang-orang yang berbuat bagus dia saya berbuat bagus saya bin nafaqah wa ghairiha tapi saya maksudnya kan benih apa napa seorang ayyusibuhum lagi jadi nang Imam Asyuyuti jadi maksud Gusti Allah lebur orang yang berbuat bagus itu maksudnya apa yang kenjeren lagi jadi tafsirin yusibuhum lagi karena tak bisa makin tafsirin Gusti Allah lebur pas tafsirin pada kulit sampean lebur ke bini kali ada yang lebur kan condongan hati kali
condong hati de orang se ikleburin kan tak bisa karena kan mukhal de Gusti Allah kan Gusti Allah kan mukhalafatu lil hawadisi berarti makanya seorang Imam Asyuyuti ini kan fasfaro al mahabbah fi haqqillahi bil isab jadi kelabuan apa yang kencilan itu bentuk lebur Gusti Allah de orang-orang se berbuat bagus benih pak aten Gusti Allah condong de orang yang berbuat bagus benih ini karena mulai tafsirnya sini kak ini kak mohal berlaku de Gusti Allah karena apa karena di Gusti Allah ini apa kan Gusti Allah ini kan dat lagi benih jismon lagi kan mon jismon ini kan tersusun lagi jadi gula kan jismon abedan cetak abedan tanah ngasopok abe dalam abe luar ada nih lagi tapi Gusti Allah kan dat lagi dat ini kan la murokkabun ghairu murokkabin lagi mbok tersusun dari acetak tanah abedan ngasopok andi ate andi apa lagi mbok tersusun sini ya sehingga penafsiran harus tafsirin yusibuhum ini saya maksud Gusti Allah lebur de orang saya berbuat bagus bunyi pak aten Gusti Allah lebur itu lagi ini dia nih maksudnya lagi ya ini kan mon lo ngiring cara ulama menafsir Al-Quran bisa tersesat gitu sampai makanya kenapa boleh sampai kudu ngiring cara ulama menafsirin bahasa Al-Quran. Jadi saya maksud lebur neka Gusti Allah apa yang pencet bunyi pas atena Gusti Allah condong de ini gitu. Karena Gusti Allah dat neka kok tersusun. Mungkin tak oleh bayang lagi, tak oleh tabung di akal karena ilmu tauhid ini berdebatan saya tak kenging napa tak oleh ketahui lagi. Lebih sampai tak oleh ngatanya wah mau tak susun wah kok di apa tak nindak ini kan tadi karena la ya'lamullah illallahu karena agar bekal oning de Gusti Allah kecuali Allah tibi makanya pagi nang akhirat nikmat saya paling bagus benih nikmat saya paling aku benih masuk surga tapi bisa apa kita yang Gusti Allah bisa ngabus ya Gusti Allah kan nikmat ini kan nikmat surga ya langsung lagi malah oh lagi kerong kenapa api itu atau bini lebih ini kita bisa bayangkan gini udah lagi tak bisa bayangkan cuma mungkin nikmat apa kisaran Gusti Allah ki napa Dewan Imam Al-Ghazali patina pun nih, maksudnya tergantung napa makrifat boleh sampean ikut to odina tasdina. Karena mungkin lawan atau Pak Presiden ya kan udah saya mampu bunga, udah saya biasa kan dari kayak kita ini kebutuhan tergantung makrifat boleh dari Allah. Kan gak mau makrifat boleh dari Allah kan ini kan nikmat pakai apa kita Gusti Allah. Jadi sini jadi benih apa kita berbuat mendermakan apa harta benda itu benih cuma untuk nang perang tapi menabi memang dibutuhkan secara khusus itu untuk mendermakan itu maka apa bahasa Masari jihad apa menyerukan jihad lagi jadi kutu korban lagi apa makin urusan bini makin saya katakan tina pada urusan mungkin lagi jangan sudah jangan nanti urusan tentang keluarga percaya Allah dan Rasul tapi mau perang lemar lagi gini kayak kutu termasuk anfiku fisabilillah gitu termasuk apa aja ke keluarga di masalah nafkah masalah bini masalah anak
Nek itu kan amfiku ya maksud lagi kewajiban yang laki di meng di kawan gila ya napa wakot wadu antil harbu ya boleh ke tangan keluarga ke tangan anak terus engko terus napa aja menengi tanggung kewajiban nang keluarga ben tangan anak di keluarga apa yang laki ini nafkah kan lagi nafkah karena nafkah jadi mungkin tidak apa cara na abe untuk bisa di penghasilan untuk itu gue nafkah na ring bini lagi kan tidak nih kan lagi itu termasuk one people bisa billah lagi gitu. Karena apa atak luka fil koma fil ahli wal malin ya. Jadi mentah laksana si apa kewajiban dan keluarga. Nah, ini kan juga termasuk tulku biaidiku ilat tahluka. Ada dikit lagi. Ini kira apa menjatuhkan diri dan kerosakan tanggung jawab benar. Gitu kan apa karena itu gua kira Kristen Nabi. Gitu kenapa kan rezeki nega kenapa terhalang apa innal abda la yukhromu ar-rizqo bizzanbi lagi jadi situ Buddha nega demi Allah ini kan lampau sama nega terhalang rezeki nega sebab dosa dosa yusi buhu se mengenai the album nega pikir rezeki terhalang bujan toro tak masuk yang rezeki kan rezeki madmun boleh rezeki saya bil kasbi boleh rezeki saya jalur kebagusan nah ini tak masuk ya. Karena sebab dosa saya mengenai di abad wala yarudu al qadra ila doa jadi takdir mereka bisa ditolak dengan doa jadi mengiring Bapak Umar sudah takdir mereka bisa yoga si bisa ngobrol apa satu-satunya jalan ada boleh doa kan ya tuh tuh lagi atuh wala yazidu fil umri ilal birr tak ada sih bisa menambah umur kecuali kebagusan jadi bunyi jadi penafsir dua nih di kalau umur tambah biasanya takdir umur segitu mati nah karena ngelakuin kebagusan tambah ibadah saya nafsirin apa menurut buku ini kan makin mati kan kenang lagi penafsiran penafsiran para ulama mungkin tulisannya kah di antara sebisa menghapus dosa man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan jadi boleh sampai lo berapa kali masuk la ilaha illallah dikira lagi mereka ghufira lahu dzunubuhu tapi as-saghair itu dosa gini mereka bisa Allah esok mun maca la ilaha illallah olane kok di maca juga meyakini maknanya tadi maknanya itu udah nih olane makanya istilah al kalamu huwal lafdu bukan huwal qaul karena qaul ini maknanya i'taqada jadi maca meyakini maknanya tadi la ilaha illallah ada pangeran sebisa mesoki memelarat napa masake memberes memati maudi kecuali Allah jadi mau yakin gitu nih terus napa Muhammadur Rasulullah sekalian lagi
Nega tusa gini esok wa in kanat misla zabadil bahri. Sekalipun tulisan nega napa banyak pada banyak kapok ke aing tasir. Saya bisa metong aing tasir. Ini ka zabadil bahri ini ka ma'il bahri ini boleh naksirin aing tasir. Lagi nah, sebelum bisa metong berapa liter banyak aing tasir. Bahkan yang riwayat hadis lain sekalipun tulisannya umpama etompo mereka sampai depak ke langit saking dari banyak lagi mereka maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dosa-dosa gini sepura nah cuma beda dosa tidak bisa sepura ini kira apa jadi napa inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isah. Jadi waduh susah, tak bisa tebus, tak bisa sekolah kecuali napa andi keinginan untuk mencari nafkah keluarga. Abang kan yang konselek ya, rezeki itu tutup sebab ngelakonin dosa. Kan berdosa saya tak bisa sekolah. Kelabuan mati la ilaha illallah, kelabuan istighfar. Kecuali apa? Andi pengetahuan, andi sesama isa. Berku berkirang gini. Berku saya sebagai tangana, cuci tangana, sama tangana lagi. Ya, kamu tadi sesat kan tak laku lagi. Muji marhawan tadi untuk ya sesat lagi. Jadi bodoh, maka besok tertutup, terhalang sebab dosa. Nah, dosa bisa sekolah sebab mati la ilaha illallah. Tapi bodoh dosa tidak bisa sekolah begini kan. Kecuali kalau napa andi keinginan andi sosial hemone bisa keinginan sosial keinginan sekuat untuk maisha kebutuhan bini kebutuhan anak jadi kebutuhannya makanya abot lah lalu apa jalan untuk bisa andi penghasilan dan itu ini kan motor napa anfiku bisa bilillah bisa nang keluarga jika orang laki kan mendermakan apa lagi siang malam bodi bus bodi hasil ojonan kepanasan lagi atau bodi miskin ngare lagi ngare kepanasan ojonan oke bojonan ngare kudu ngare gimana ini kan ini kemain sesuatu lagi alakul gue lebih cemarawan kan tak tahu mana lakon cedut cuma rezekinya udah boleh jadi apa jadi jalur kebagusan soleh jalur soleh ngimamin duhur asar maghrib isya subuh lagi ini kan ini kena hewan situ jadi ini sahabat salah menafsirin apa boleh lebih sampean lagi. Jadi wala tulku aidiku ila tamu kan itu penafsiran banyak lagi. Jadi cerai ini kan termasuk apa menjatuhkan diri dari kerusakan apa menafkahkan harta benda setuju makanya keluarga tak milu itu kan itu aki menjatuhkan diri dari kerusakan atau apa ngelakuin rusak pas andi keyakinan tak esapora itu kan egodaki menjatuhkan diri ke kerusakan. Atau andi PC, andi dunia. Terus dunia eman sesedekah lagi. Ini juga egodaki napa menjatuhkan diri ke kerusakan. Jadi kesimpulan hiburan perintah kesimpulan ayat ini kan perintah untuk napa infak mendermakan harta benda neng jalan-jalan kebagusan Al-Fatihah.